Halo, perkenalkan nama saya Angelina Suraini Nabut, mahasiswa kelas A NIM 180303003 semester 7 program studi sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video parodi sebagai tugas mingguan ke-9 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dengan judul buku yang ke-9 yaitu Sejarah Budaya Cetak dan Digital Melawan Latar Belakang Putih yang Tajam. Pada video parodi berikut ini menceritakan tentang salah satu topik dari buku ini yaitu imitasi, rasionalisasi, dan norma interpretasi. Pada pembahasan ini, saya akan lebih menekankan pada fenomena plagiat dalam budaya digital. Untuk lebih jelasnya, silakan menyaksikan video parodi berikut ini. Evan terasa kita sudah semester berapa nih? Situ lagi nih. Kamu punya mata kuliah masih ada di kampusnya Indonesia? Kalau mungkin teman-teman yang lain tuh masih ada, tapi saya punya suatu. Saya punya juga sudah habis. Sekarang nganggur, tahu mau buat apa? Iya sih. Saya juga ada kepikiran ini mau cari pekerjaan sampingan begitu tuh. Nah itu lebih enak tuh daripada kita duduk kosong tuh. Iya kak, itu maksudnya. Tapi saya masih bingung nih. Maksudnya pekerjaan sampingannya sesuai dengan kita yang masih mahasiswa, terus ini yang bukan perlu pengalaman kerja yang bagaimana sekali, terus maunya kayak yang online gitu, karena tahu kita sekarang corona begitu tuh. Kalau tidak buka usaha online tuh. Masalah kalau usaha online itu kan perlu modal. Maunya ini ya sesuai dengan saya punya bakat begitu tuh, saya bakat di. Kau kan jago menulis tuh. Iya sih. Saya juga pikir kalau yang menulis begitu enaknya gimana ya cari pekerjaan yang sampingan gitu. Kamu bisa apa tuh cari tahu di apa teman-teman mungkin ada mereka punya vlog gitu tuh, vlog menulis gitu. Iya sih, saya pernah tanya sampai adik tuh, terus dia bilang ini, kakak ini bagaimana kalau misalnya kakak ini masuk aplikasi, ada aplikasi webpage begitu tuh, di situ ini apa kakak bisa tulis kakak punya cerita, nanti kasih masuk di situ, nanti kalau ada pembaca bisa dapat uang. Dia juga sih sudah pernah ini masuk di situ tuh. Maksudnya dia sudah pernah tulis tuh, terus sudah tulis kasih masuk. Kayak dia sudah ada dapat pendapatan lagi dari situ. Itu situ masuk situ kan kalau jago tulis, terus kau punya apa kayak pengalaman banyak gitu, kau cerita-cerita. Iya sih, rencana gitu. Tapi kayaknya butuh inspirasi lah gitu. Ini ke depan. Palingan kau tinggal duduk kosong, pilih libur, minum kopi, refreshing sedikit. Tapi menurut Epen ini sekarang orang lebih suka baca cerita yang bagaimana ya, kayak genre-genrenya bagaimana gitu. Kan apa itu tergantung, kan setiap orang punya hobi yang berbeda. Itu kan kebanyakan sekarang tuh kebanyakan orang suka tentang baca tentang apa nih, kenakalan remaja gitu. Pokoknya kayak cerita-cerita anak sekolah begitu. Iya sih, yang kayak di film-film. Pokoknya tentang gitu, yang berkaitan dengan kehidupan anak remaja. Ya sih, nanti saya coba-coba begitu saja. Coba tulis tentang itu sih. Daripada kita tinggal diam sudah, supaya bisa bantu setidaknya uang makan lah, kan uang kos isi waktu kosong. Iya sih, bantu. Daripada duduknya. Iya sih. Penting ada niat cari kerja gitu. Saya tinggal sudah sekali. Enakan anak orang ya bisa dibilang. Bakat biasa di sana ada setengah mati. Ya tuh masih sama-sama kita cari kerja contoh. Mungkin kalau bisa jadi model-model. Tidak sabar tuh kalau sudah cari inspirasi gitu. Iya sih. Pendapatannya bisa bagi sedikit. Ya, nanti kita bagi dulu. Yang penting Evan bantu, jangan hanya. Intinya kalau ada kesulitan kasih tahu. Malam begini. Sebentar kita kumpul lagi di sini toh. Bentar jam berapa? Kita malam-malam jam berapa gitu. Kan tahu toh malam minggu. Lihat. Ya ini. Kita cari inspirasi. Saya duluan sana mau mandi dulu sedikit. 4 to 6 weeks later. Saya sekarang malas sudah mau
mahasiswa legend, calon mahasiswa legend. Itu Punya sudah apa? apa? Semua mata kuliah. Mata kuliah sudah, hanya teater Sudah konsul. memang jujur ACC hanya belum mulai kerja. Kerja sudah ya, saya kerja konsul. Tidak pernah ACC sampai sekarang. Ya, sudah. Selama kerjanya baru masih ada banyak kesibukan. Makanya Dosen pembimbingnya bagaimana? Baik. baik, hanya saya belum kerja tuh. Masih kerja belum mulai konsul. Intinya mulai kerja daripada tinggal diam di kos. Apalagi kamu sudah kuliah, dan saya sudah semua mata kuliah tuh. Sudah kerja itu. Nanti habis proposal, penelitian, sedikit skripsi, kau sarjana. Ngomong gampang, hanya kerjaan. Iya sih. Mau kerja itu barang itu susah. Itu sudah Butuh sumber banyak. saya saja tidak ada kiriman lagi dari orang tua. Tanya terus bagaimana kau punya ini sehat. Sama gak apa-apa. Kan mereka cuma tuh kalau cepat-cepat wisuda itu cepat-cepat dapat gelar sarjana. Mau cepat-cepat tapi malas minta mau kerja proposal sebenarnya. Kumpul niat kalau niat itu baru. Tunggu kau selesai sarjana sebentar. Halo. Hai. Oi, masuk dulu. Saya di tengah ya. Ini yang mau dia sudah. Ujian apa lagi orang masih mau itu hal. Kenapa lagi? Sastra yang kita dua omong yang itu waktu itu. Oh, terus Terus ini kan satu tulis begitu toh. keputusan semuanya. Bukan, kami ada bahas ini Oh? mau ada pekerjaan Cari kerja sampingan. sampingan gitu ya, menulis di Wattpad tahu itu aplikasi. Terus bisa saya tulis terus udah lumayan yang baca sih, saya juga ada dapat pendapatan sedikit gitu. Oh, ada hasil uang memang. Sudah ada waktu itu. Terus tiba-tiba beberapa hari terakhir gini, kok dia punya pembacanya berkurang. Terus ada yang komen bilang begini, kakak, kenapa kakak punya ini cerita ini sama dengan yang kakak yang ada di sebelah, ada judul yang mereka punya, ada penulis lain. Katanya sampai cerita jangan sampai ke ada kopi-kopi dari tidak ada Tuhan tidak mungkin kan mereka bilang itu kayaknya penulis baru begitu. Oh, berarti itu dia yang kopi dari kau. Itu kak, saya stres sekali. Terus dia punya pembaca mungkin. Kayaknya dia punya pembaca, mungkin saya Coba punya pembaca apa lari itu? semua Lihat ke dia. apa saja dulu, lihat dia punya tanggal masuknya dia. Coba mereka- selidiki lagi dulu tuh, mungkin dia yang kopi-kopinya. Iya mereka bilang dia sih Baru. pembaca penulis penulis baru gitu. Bulan saya gitu kan saya sudah lama. Kalau memang betul dia kopi-kopinya itu kau bisa lapor dia apa tuh? Itu kan pelanggaran. Plagiat. Plagiat. Oh itu plagiat, itu termasuk plagiat. Iya. Itu tuh. Tapi kau harus Kan dia kumpulkan belum minta bukti izin dulu. kau. Iya sih, Isa stres kayak padahal itu. Itu dia langsung kopi satu. Sepertinya begitu, saya juga belum baca sekali dia punya tulisan itu karena ada komentar tuh bilang begitu. Ada juga yang waktu itu kasih tahu supaya itu ikut itu website itu dia bilang kok sama ceritanya gitu dengan dia punya. Berarti itu orang kopi, tiga kopi itu. Enak saja dia copy paste plagiasi orang punya karya. Orang susah-susah pikir, cari referensi. Itu yang bikin saya malas untuk lanjut begitu tuh, takut-takut lagi. Itu intinya lapor pihak yang berwajib. Kalau kan sama ambil tanpa izin kan? Itu lapornya di bagian mana ya? Lapor. Saya juga kurang tahu yang itu sih, tapi yang saya dengar, yang saya pernah dengar baca di akun, ada memang kalau yang plagiasi orang punya karya ada hukum tidak ada hukuman kak. Itu pasti semua ada atur dalam undang-undang itu. Tentang itu. Nanti dia tidak bisa lagi kalau masuk itu gitu, dia keluar tidak tahu apa namanya. Ke larangan untuk masuk. Kalau YouTube punya. Itu kan dia punya sanksi kan? Karena kopi itu kopi tanpa izin. Padahal itu saya tulis begitu, itu saya punya pendapatan, sudah ada pendapatan di situ. Sekarang saya punya pembaca kurang lagi, saya punya pendapatan supir ada lagi. Padahal saya berharap banyak di situ. Enak sejak itu orang curi hasil karya orang lain. Itu sudah. Kira-kira nanti ada hukuman bagaimana ya?
palingan Tapi hukuman kayaknya- yang paling berat itu membatasi dia untuk akses kembali ke Berkat- BP. Terus kalau kita mau Ada lapor denda tuh, lagi. ada dia punya apa nih Bang? Maksudnya Intinya kau kumpul dulu dia punya bukti-bukti itu. buktinya sih sudah ada. Itu pilapor tinggal kau tinggal pilapor. Lapor di bagian mana yang kamu mungkin? Kau tinggal pilih kantor polisi, terus kasih tahu ini dia punya kasus, ini bukti-bukti sudah. Tapi memang ada kan? Ya, Polisi urus bagian pasti ada semua. kayaknya ada. Stres Daripada dia begitu terus nanti. Daripada- yang plagiasi skripsi sejak kami sejak saring betul dulu pembimbing. Ya sih, sekarang kita plagiasi itu. Ada aplikasi yang lagi coba kalau bisa itu. daripada kau stres mending kau cari inspirasi baru gitu supaya tulis lagi gitu. Iya sih. Tapi saat bulan, mendingan bulan lapor dia di Ya lapor terus dia. ini masalah, kalau ini masalah sudah selesai baru kau dilapor, baru cari inspirasi lagi supaya tulis baru. Semangat. Ya is Ini padahal. jangan putus asa sih. Iya sih. Itu juga tantangan penulis baru. Harus ada Memang gitu tantangan. sih. Mau dapat uang memang susah. Enak kamu yang punya inspirasi mau tulis. Kan jam mana sekarang sudah mau habis. Tinggal Iya, ujian skripsi. Iya. Masih susun. Mau dia saat ajak dia mau kerja atau dia bilang terus saja. Kau terus masih sementara kerja tuh nanti baru promosi. Kerja pelan-pelan. Daripada stres ini mendingan kita makan. Boleh. Yuk makan. Kakak Nya terakhir. Saat ada masalah begini tidak mungkin saya yang terakhir. Ayo Kita bayar masing-masing. bayar masing-masing. Biasa dia juga. biasa. Kami juga tidak berharap. Ayo. Dari video parodi tersebut, dapat kita ketahui bahwa fenomena plagiat atau imitasi masih banyak sering terjadi dalam budaya digital. Fenomena ini bisa dikatakan pencurian terhadap karya orang lain. Tindakan ini merupakan sikap yang menunjukkan tidak adanya penghargaan dan penghormatan kepada kerja keras orang lain dalam berkarya tanpa kita ketahui karya tersebut merupakan sumber penghasilan mereka. Dalam hal ini, diperlukan penegasan dalam hukuman bagi oknum-oknum pelaku, sehingga akan meninggalkan efek jerah. Dan diperlukan juga peningkatan kreativitas diri agar dapat mengembangkan pola pikir sehingga dapat menciptakan inovasi baru dalam dunia digital tanpa harus meniru orang lain. Demikian video parodi dan penjelasan singkat yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video parodi saya.